Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Devina Saputri, salah satu mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Program Praktik Pengalaman Lapangan merupakan program rutin Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagai penunjang kegiatan mahasiswanya. Dapat dilihat sendiri, tepat pada awal tahun 2020, kita kedatangan wabah COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya segala aktivitas manusia. Dengan adanya keadaan tersebut, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung mengambil keputusan yaitu melaksanakan praktek pengalaman lapangan gelombang 1 secara online. Dalam kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk dapat melakukan praktik pengalaman lapangan di salah satu lembaga pemerintah Desa Wonorejo, yaitu pada Badan Usaha Milik Desa Arta Mulia Wonorejo. Profil lembaga sendiri menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa Arta Mulia Wonorejo dibentuk sekitar akhir tahun 2001. Pada pengurusannya, Badan Usaha Milik Desa Arta Mulia Wonorejo telah melakukan pergantian pengurus sebanyak 4 kali. Unit usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Arta Mulia Wonorejo adalah unit simpan pinjam. Selama berdirinya Badan Usaha Milik Desa Arta Mulia Wonorejo memiliki predikat yang baik, yaitu sebagai Badan Usaha Milik Desa terbaik nomor 3 se-Kabupaten Trenggalek dengan kategori pendapatan bunga, administrasi pembukuan, pelaporan bulanan tertib ke Tim Monaf Kabupaten Trenggalek. Namun dengan adanya pergantian kepemimpinan kepala desa menyebabkan banyaknya program-program yang belum sempat tertuntaskan. Hal tersebut tentu menyebabkan munculnya masalah yang serius dalam tatanan pemerintah Desa Wonorejo, khususnya pada Badan Usaha Milik Desa Arta Mulia Wonorejo. Permasalahan-permasalahan yang ada antara lain, program yang belum terrealisasikan karena faktor pendanaan yang ada. Selanjutnya, adalah proses pencatatan dan pembukuan Badan Usaha Milik Desa Arta Mulia yang masih manual, serta angsuran simpanan yang tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah wawancara singkat dengan salah satu pengurus Badan Usaha Milik Desa Arta Mulia Wonorejo. Baik, untuk menambah wawasan kita tentang tata kelola keuangan Desa Wonorejo dalam lingkup BUMDes Arta Mulia Wonorejo, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Randy Hanarto selaku Direktur Administrasi Keuangan dari BUMDes Arta Mulia. Langsung saja, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Randy Hanarto. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah singkat berdirinya BUMDes Arta Mulia sendiri, Pak? Sejarah singkatnya gini Mbak ya, sekitar tahun 2001 akhir itu berdiri serentak seluruh Kabupaten Trenggalek. Sampai sekarang sudah beberapa kali ada pergantian kepengurusan. Awalnya ketua Bapak Dr. Andes Dawud, seksi administrasi saya sendiri, seksi pemasaran dan penagihan Bapak Mutrisno. Kemudian sekitar tahun 2012 pergantian kepengurusan, Direktur Utama Bapak Pairan, Direktur Administrasi dan Keuangan saya sendiri, Direktur Pemasaran dan Penagihan Bapak Supriyadi. Berlanjut sekitar tahun 2018, Januari 2018 pergantian kepengurusan lagi. Direktur Utama Bapak Tulus, Direktur Administrasi dan Keuangan saya sendiri,
Direktur Pemasaran dan Penagihan Wasis Ibnul Mubarok. Terus di bulan Juni 2020 ada reorganisasi lagi. Direktur Utama Bapak Tulus, Direktur Administrasi dan Keuangan saya sendiri, Direktur Pemasaran dan Penagihan Mbak Dwi Arista sampai sekarang ini. Selanjutnya, untuk apa saja unit usaha yang dimiliki dari BUMDes Artamulya ini, Pak? Untuk sementara ini usahanya masih unit simpan pinjam. Permasalahan yang terjadi di lapangan, Pak? Permasalahan yang terjadi di lapangan kadang-kadang angsuran yang tertunda atau bisa juga nunggak. Kemudian ada juga yang macet, tapi nggak begitu banyak yang macet. Biasanya angsuran yang macet itu disebabkan apa, Pak? Mayoritas juga faktor ekonomi dari si nasabah. Apalagi yang akhir-akhir ini ada COVID, itu juga ada imbasnya ke dunia simpan pinjam. Hal yang lain, Pak, mungkin tentang program-programnya atau pencatatannya. Kalau untuk pencatatan, maksudnya pencatatan pencairan pembukuannya. Kalau pencatatan pembukuan sementara itu manual, tapi nanti dikirim ke Trenggalek ke tim monitoring dan evaluasi. Program-program yang belum terlaksana, Pak? Program-program terlaksana mungkin di tahun ini kita punya rencana usaha real. Misalnya pertokoan, mungkin kalau ada pasar mengelola pasar, kalau ada tempat wisata mengelola tempat wisata. Tapi untuk Wonorejo mungkin nanti masih menggali potensi itu. Contohnya mungkin pertokoan rencana. Kemudian apa saja, bagaimana tanggapan dari pihak BUMDes sendiri mengenai permasalahan-permasalahan tersebut? Ya, tanggapnya untuk sementara ini kita harus lobby ke kepala desa karena hak yang utama itu di kepala desa. Selain nanti harus disetujui BPD, juga perangkat. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak BUMDes Artamulya sendiri dalam mengatasi masalah tersebut? Pertama-tama ya kita harus pandai-pandai, istilahnya itu ya melobi atau nego dengan kepala desa, pendekatan, kerjasama supaya program itu bisa terlaksana walaupun harus melalui proses. Pak, untuk yang mengatasi angsuran yang tertunda itu tadi, panjenengan beri jangka atau panjenengan beri denda? Gini Mbak, kalau secara perjanjian memang kalau sudah lepas jatuh tempo itu ada denda. Terus kedua, ya semacam kita itu pendekatan untuk nagih. Mungkin ya sementara dikasih waktu, tapi belum bisa keluar juga, ya masih disewani lagi supaya gimana bisa keluar uangnya itu. Untuk waktu terlama, Pak, biasanya dikasih waktu berapa hari atau berapa bulan? Biasanya ya sekitar 1 sampai 2 bulan. Untuk dalam hal pencatatan pembukuannya sendiri, Pak, Iya. itu memerlukan, kan sekarang Iya. teknologinya canggih. Iya. Untuk di sini apa masih belum mengusahakan diberikan komputer sendiri dalam proses pencatatannya? Iya, ini rencana sudah ngelobi kepala desa minta fasilitas, tapi ya belum dibelikan, tapi insya Allah nanti juga realisasi bisa. Istilahnya itu nunggu waktu lah. Untuk antusias masyarakatnya sendiri, Pak, dari Desa Wonorejo, Iya. itu bagaimana
tanggapannya untuk ke BUMDes BUMDes itu. Arta Mulia sendiri? Insya Allah bagus karena begini, prosesnya juga praktis, simpel, terus bunganya dibandingkan perbankan juga di bawah perbankan. Cuma untuk yang modal yang agak besar banget itu biasanya kalau uang usaha ya lari ke BRI, ke Mandi dan sebagainya. Sini kan untuk melayani kelas menengah ke bawah istilahnya tuh. Masyarakat kecil lah. Untuk pengajuan pinjaman, langkah pertama ada belangku rekomendasi yang harus ditandatangani Direktur Utama dan Kepala Desa. Contohnya seperti ini. Kedua, mengisi belangku permohonan yang harus ditandatangani pemohon didampingi suami istri atau ahli waris. Ketika pencairan harus menandatangani surat perjanjian seperti ini bermaterai. Kalau yang tahun 2021 materainya harus 10.000, kalau dulu 6.000. Kemudian juga harus menandatangani kwitansi seperti ini. Kemudian juga kartu setoran seperti ini. Jaminan pertama BPKB, kedua bisa sertifikat tanah. Untuk sebenarnya jaminannya itu. Untuk lama pencairannya biasanya berapa bulan, Pak? Kalau uang tersedia ya cepet, tapi kalau enggak ya mungkin bisa ngantri. Ngantri paling lama ya 1 bulan. KTP dan kakaknya juga sudah ada, Pak? Oh iya, dalam surat pengajuan itu selain rekomendasi, surat permohonan, perjanjian dilengkapi fotokopi KTP dan KK, itu satu paket. Ya, ini pemohonnya, pendampingnya, suami, bersama terakhir kartu keluarga. Tadi adalah wawancara singkat dengan salah satu pengurus badan usaha milik Desa Arta Mulia Wonorejo. Semoga hasil wawancara tadi dapat menambah wawasan kita tentang pengelolaan keuangan di suatu lembaga desa yang ada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.